Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepat pada hari ini kita masuk ke acara hari kedua Ramadan Vaganza dengan kajian Ramadan. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin kita dapat berkumpul pada sore hari ini walaupun via Zoom, namun tidak mengurangi rasa semangat kita. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Semoga dengan mengikuti kajian Ramadan pada sore hari ini, puasa kita menjadi berkah. Amin. Oke, sebelumnya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Halimatus Ada selaku moderator bersama pemateri Ibu cantik kita, Ibu Laita Nurjana MSI. Untuk tema kali ini kita mengambil tema keberkahan bulan Ramadan untuk meningkatkan iman dan Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Laita. Untuk Ibu Laita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebentar ya, Ibu lagi coba ganti device dulu biar bisa pakai background-nya. Sebentar ya.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, Alhamdulillah sudah siap semuanya hari ini. Insya Allah siap, Ibu. Semangat ya. Oke, kalau semangat nyalain dong videonya biar kenalan nih. Soalnya Ibu belum tahu, belum hafal semuanya nih. Yang mana Himbio 1 itu siapa? Zulfatul Ulia nih, Taufik Muhammad Haidir. Oke, sebelum kita mulai kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Ibu belum hafal nih, Ketua Himbio sekarang siapa nih? Ya, Bu. Saya, Bu. Muhammad Haidir. Oh iya, Taufik ya, Taufik Muhammad Haidir. Oke, selamat mengemban amanah. Semoga dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya dengan lillahi ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sama ya baik. Kalau sama Halimah tuh Syahadah pernah ketemu ya kita di kelas ya? Iya, Ibu. Iya. Kayak sama yang lain juga ada beberapa yang mahasiswa-mahasiswi yang Ibu kenal. Cuman mungkin karena Ibu baru masuk lagi tahun ini, lebih tepatnya akhir tahun 2021 baru aktif mengajar lagi, sehingga banyak yang belum kenal nih mahasiswa-mahasiswinya. Semoga kita bisa berkenalan dan menyambungkan silaturahmi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu bisa bertatap muka lewat Zoom dengan kalian, mahasiswa di bulan suci Ramadan, dan di saat seperti ini ya, semoga tetap semangat menjalankan aktivitas ke himpunannya ya dengan penuh semangat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Melihat satu himpunan mahasiswa jadi ingat juga dulu ya, ketika Ibu mahasiswa. Ibu juga dulu ketika mahasiswa itu sampai ikut 3 himpunan sekaligus satu waktu. Ikut himpunan International Associations of Agriculture and Science, terus ikut himpunan penulisan karya ilmiah, dan ikut juga jadi pengawas Badan Himpunan Biokimia IPB waktu itu. Nah, jadi agar nostalgia nih melihat kalian yang sekarang semangat ya. Banyak sekali manfaat dan hikmah yang dapat kita dapatkan ketika kita berorganisasi ya. Nah, namun perlu diingat bahwa organisasi ini diniatkan untuk mencari ilmu dan menyambung silaturahmi dengan yang lain. Saya diberikan tema oleh Mas siapa nih yang WA Ibu nih ya? Ibu belum kenalan. Yang WA Ibu itu Mas siapa nih? Iya, oh Farid ya. Mas Farid ada? Mas Farid ada nggak? Mas Farid. Mas Farid Fadlur Rahman. Ada? Ada, Ibu. Di belakang layar, Bu. Oh, ini orangnya. Oke. Iya. Ya kenalan ya. Ibu belum lihat wajahnya soalnya. Oke. Berarti yang jadi pengurus Himbio ini semester berapa rata-rata? Semester 2 dan 4, Bu. Oh, semester 2 dan 4. Insya Allah. Masih ini ya. Masih segar-segar gitu ya, belum mengalami KKN, belum mengalami PPL ya, belum mengalami hiruk pikuk skripsi ya, tapi insya Allah bisa dilewati. Oke, lanjut saja. Tema yang diberikan panitia ini kan untuk keberkahan Ramadan ya, dalam meningkatkan iman dan Islam. Sebetulnya tema yang berat ya, karena kalau di kelas kan Ibu biasanya menjelaskan mengenai biologi, mengenai kimia organik, kimia analitik, ya biokimia, biologi sel. Nah di sini juga ada beberapa mahasiswa yang Ibu jadi pengampu mata kuliahnya. Jadi agak kaget juga ketika dihubungi untuk
ngisi kajian Ramadan ya, Masya Allah. Tapi sempat berpikir sejenak, gitu ya. Namun ketika kita sadar bahwa mungkin saya punya ilmu sedikit, ketika tidak diamalkan, maka akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah Bismillah ya, kita sama-sama belajar di sini karena Ibu juga bukan pendakwah, bukan ustazah ya. Ibu hanya seseorang yang suka belajar, yang gemar mencari ilmu pada siapapun, yang insya Allah sesuai dengan sunnah ya dan juga Al-Quran. Nah, izin Ibu akan share ya nanti materinya. Namun sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut ke kajian, mari kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri ya. Membaca Al-Fatihah dipersilakan. Alhamdulillah, masyukurillah. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nggak ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya, Halimah? Langsung materi biasanya? Iya Ibu, langsung materi. Oh, oke, langsung materi ya. Bismillah, kalau gitu kita lanjut. Nanti mohon maaf ya apabila nanti Ibu kurang bagus atau apa ya, intinya kita di sini sama-sama aja ya, jangan dianggap Ibu yang paling tahu, sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oke, kita mulai, mudah-mudahan bisa dilihat ya slide-nya. Slide-nya hanya ringkas, tapi mudah-mudahan bermakna. Terlihat? Belum ya? Udah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Apa kabar? Hati kalian bahagiakah hari ini? Insya Allah bahagia Ibu. Insya Allah bahagia. Amin ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak sedang kecewa, tidak sedang sakit hati, tidak sedang merasa putus asa. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan qalbun salim, kalbu yang tenang, kalbu yang mutmainah, dan kalbu yang selalu merasa bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai. Katanya Ibu diberikan waktu 1 jam ya, tapi mungkin tidak akan 1 jam pas ya. Nanti jika ada yang mau bertanya atau nanti ada tambahan atau sharing yang lain boleh. Ibu akan sampaikan semampu Ibu ya. Kita mulai. Oke, pertama adalah mengenai temanya dulu nih, mengenai keberkahan Ramadan untuk meningkatkan iman dan Islam. Dari temanya aja ini sudah berat ya. Ada iman, kemudian ada Islam, kemudian di situ ada keberkahan Ramadan. Keberkahan ini kan sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita miliki belum tentu berkah, tetapi sesuatu yang kita rasakan dan kita nikmati, insya Allah berkah. Karena yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita pakai, yang kita gunakan sampai usang. Dan belum tentu yang kita miliki itu semuanya berkah. Mungkin ada barang-barang atau benda-benda yang kita miliki, tetapi tidak berkah. Sehingga mengurangi kualitas dari hidup kita. Jadi kalau kita melihat makna dari keberkahan adalah sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita gunakan dan bermanfaat untuk diri kita dan didapatkan tentunya dengan cara yang halal. Nah, kemudian Ramadan itu sendiri adalah bulan yang agung, bulan di mana banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, yang ada yang datang bulan ini datang hanya 1 tahun sekali, 1 bulan dalam
kurun waktu 12 bulan gitu ya, hanya datang satu kali. Kemudian mengenai iman dan Islam, nah, insya Allah iman dan Islam ini kan sudah kalian pahami ya, karena yang namanya materi mengenai iman, mengenai Islam ini sudah diajarkan dari sekolah dasar, di mana kalian belajar mengenai rukun iman, kemudian belajar mengenai rukun Islam. Masih ingat rukun iman ada berapa? Ada ingat? Ya, 6, Bu. ya ada 6 ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5, Bu. Oh ya, jangan sampai kebalik antara rukun iman dan rukun Islam ya. Rukun iman 5, Bu, rukun iman ada rukun iman 5, rukun Islam ada 6, itu kan kebalik ya. Alhamdulillah, berarti dasarnya sudah paham apa itu iman, apa itu Islam. Intinya iman itu kan kita percaya, kita yakin 100%, yakin dengan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu pencipta kita, pemilik semesta alam. Kemudian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, dengan iman itulah kita bisa memeluk Islam. Islam adalah agama yang Allah ridhoi, yang Allah firman Al-Quran bahwa aku ridho agama ini untuk kita, gitu istilahnya, bahwa Allah itu ridho dengan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntunglah kita sebagai umat Islam bahwa kita memiliki Rob yang Maha Agung, memiliki Rob yang Maha Pengatur alam semesta, yang menjadi Raja Mulhisab, dan juga kita memiliki Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, dan juga memiliki mukjizat yang paling mulia yaitu Al-Quran. Jadi kita ini merupakan umat dari seorang Rasul yang sangat bersyukur, kita patut seperti itu ya, karena yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat gitu ya. Nah, kemudian mengenai Ramadan itu sendiri, sudah kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan puasa ya. Dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita bahwa ayo belajar puasa. Kalau nggak kuat 1 hari penuh gitu ya, belajar setengah hari dari sahur sampai azan zuhur. Nanti setelah azan zuhur lalu disambung sampai azan maghrib. Ada yang seperti itu ya, sama ibu juga waktu kecil seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin sama orang tuanya dibiarin, tapi anaknya sendiri yang aku pengen puasa sama apa gitu, karena lihat sekelilingnya berpuasa gitu. Kemudian apa sih puasa gitu ya? Kenapa kita harus berpuasa? Insya Allah kalian sudah paham kenapa sih kita harus puasa. Karena merupakan wajib ya, hukumnya wajib bagi umat Islam untuk berpuasa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sudah jelas sekali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa wajib bagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, apa sih goalnya dari puasa ini? Yaitu menjadi tattaqun atau bertakwa ya, muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, kemudian apa itu puasa?
Puasa itu kan artinya menahan. Menahan ini adalah menahan diri dari hawa nafsu, baik dari lapar dan haus, kemudian nafsu-nafsu yang lainnya ya yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, puasa ini adalah menahan diri untuk mengurangi makan, menahan diri untuk mengurangi minum, mencoba menahan emosi, mengendalikan kontrol emosi yang kita lebih bisa mengontrol diri. Dan intinya dari proses kita menahan ini, menahan hawa nafsu kita, maka insya Allah ketika kita ikhlas beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka hadiahnya adalah takwa. Kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian takwa itu sendiri apa sih, gitu ya? Kalau dari buku-buku gitu ya, dari kitab-kitab bahwa takwa itu adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau dari kalimat simpel ini sepertinya mudah untuk dilakukan ya. Tinggal ikut segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi apakah mudah untuk dilakukan? Mudah nggak kira-kira? Mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Coba deh, kalau yang menurut kalian nih, yang paling susah dari perintah Allah untuk dilaksanakan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Dari segala ibadah, dari mulai sholat, kemudian puasa, kemudian qiyamul lail ya, kemudian puasa sunnah Senin Kamis, umroh, haji, menikah gitu ya, itu kan ibadah juga. Nah, kira-kira ibadah mana yang menurut kalian, Bu, saya kok susah ya ibadah di bidang ini? Yuk pengen tahu. Ada yang mau jawab? Menahan hawa nafsu, Ibu. Menahan hawa nafsu ya. Menahan hawa nafsu memang sulit ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Karena puasa itu adalah kita menahan hawa nafsu kita mengurangi asupan-asupan nutrisi bagi darah kita, sehingga godaan-godaan setan yang dikatakan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita tekan dengan kita berpuasa, gitu ya. Dan makanya ketika kita berpuasa ini, kita mengurangi makan dan minum, kita mengendalikan hawa nafsu kita, maka belenggu-belenggu setan itu menjadi berkurang karena kita berusaha untuk mengendalikan makanan kita, minuman kita, dan emosi dan juga emosi kita. Nah, sehingga pantas bahwa orang-orang yang berpuasa ini dia lebih mudah, lebih giat untuk beribadah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kerasa nggak sih kalau lagi puasa itu bawaannya pengen baca Al-Quran aja gitu kan? Atau misalnya bawaannya kalau mau sholat sunnah tarawih ini semangat gitu ya. Wah udah puasa, udah buka puasa tuh habis buka puasa secukupnya gitu. Kemudian sholat maghrib ataupun baca Al-Quran, dan setelah itu siap-siap lagi untuk sholat sunnah tarawih gitu ya di masjid. Tapi kalau misalnya di hari-hari biasa, mungkin boro-boro untuk sholat di masjid ya, untuk sholat tepat waktu aja masih sebentar ya Allah, masih belum ngerjain PR misalnya. Sebentar ya Allah, masih belum selesai nih sinetronnya, sholatnya setengah jam lagi aja ya gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini juga sebagai pengingat diri juga buat ibu ya, bahwa antara Ramadan dan juga di luar Ramadan itu harus sama ibadahnya ya, harus sama-sama istiqomah, rajin beribadah. Nah, kemudian selain itu di Ramadan ini selain ada ibadah di bulan ibadah puasa, kemudian banyak juga ibadah-ibadah lain yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, sesuai surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini artinya adalah bahwa bulan Ramadan, syahru Ramadan, itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau furqan, pembeda antara yang benar dan juga batil gitu ya, atau yang buruk dan juga baik. Jadi di bulan Ramadan ini selain ada ibadah puasa, ternyata ada kejadian lainnya, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan seperti kita ketahui, Al-Quran itu adalah petunjuk atau hudan, ya. Di sini disebut sebagai hudan bagi kita, bagi umat Muslim dan sebetulnya bagi seluruh umat manusia, gitu ya. Nah, Al-Quran ini sangat istimewa karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tertanam di dalam kalbu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat bertanya, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah? Gitu. Ketika ditanya seperti itu, jawabannya adalah Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi betapa agungnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan keberkahan Ramadan ini, karena barang siapa yang luput dari kebaikan di bulan Ramadan, maka akan luput dari segala kebaikan. Jadi na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang lalai di bulan Ramadan ini, lalai dalam bersemangat beribadah, lalai dalam membersihkan kalbu, lalai dalam melakukan kebaikan, maka dia akan luput dari segala kebaikan. Jadi na'udzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu mari bersemangat mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah tentunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian lanjut ya berikutnya. Nah, tadi Ibu sudah singgung bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, ya, sebabnya adalah Al-Qur'an. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah ya. Jadi, waktu diturunkannya Al-Quran itu ketika bulan Ramadan, saat apa? Saat malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik pahalanya lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau kita kalkulasikan, pahala beribadah di malam itu adalah sama dengan pahalanya ibadah selama 80 tahun lebih. Jadi Masya Allah, betapa beruntungnya orang-orang yang membersihkan kalbunya, membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, lalu beribadah dengan ikhlas, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pahalanya adalah pahala yang lebih dari 1000 bulan. Seperti itu ya. Jadi dan malam Lailatul Qadar ini menurut hadis yaitu ada di 10 malam terakhir, tapi tidak tahu di genap atau ganjil. Yang jelas ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW beribadah dengan begitu giat dan juga mengajak keluarganya untuk beribadah di malam ini. Nah, kemudian ini sebagai contoh juga buat kita bahwa ketika kita mengharapkan pahala di malam Lailatul Qadar ini, jangan cuma buat diri sendiri, tapi juga ajak yang lain, ajak keluarga, ajak teman-teman, mungkin ajak pacar gitu ya, Masya Allah, ada yang sudah punya belahan hati gitu ya. Kalau bisa jangan pacaran ya, yang kenal boleh, mencirikan boleh gitu ya, tapi jangan sampai kita berpacaran atau mengenal di luar kaidah-kaidah Islam ya, karena biasanya Masya Allah ada sesuatu dari Allah kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian nah ini menjadi
pengingat gitu ya bagi kita bahwa Al-Quran ini sangat agung. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini diturunkan di bulan yang penuh keberkahan, disampaikan oleh malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril, kemudian juga diajarkan atau diterima oleh seorang nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wajib gitu ya untuk memuliakan Al-Quran. Karena ada yang menyebutkan juga bahwa bulan Ramadan ini bukan cuma bulan puasa, tapi juga bulan Al-Quran. Gitu, karena bulan di sini di momen ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai kita berhenti atau malas-malasan untuk membaca, kemudian mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Nah, Ibu sebetulnya punya pengalaman mengenai Al-Quran ini. Pengalaman pahit atau pengalaman manis ya, itu terserah kalian deh yang menilai ya. Kalau bagi Ibu ini sebuah kisah yang membuat Ibu berpikir dengan dalam, itu dalam kehidupan. Kisahnya kalau dari Ibu adalah dulu Ibu itu belajar agama di pesantren, alhamdulillah. Jadi dari SMP itu sudah mungkin santriwati kalong gitu ya, jadi nggak nginep cuma ngaji gitu. Nah jadi ada seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu ikut pengajian. Kemudian ketika S1 itu baru yang mondok gitu. Jadi waktu di Bogor itu kita sambil kuliah sambil mondok. Nah di sana kita belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab gitu. Namun waktu itu hati Ibu masih takut untuk mempelajari lebih dalam mengenai Al-Quran. Karena ada yang menakut-nakuti, hati-hati kalau jadi hafizoh. Karena kalau jadi hafizoh atau penghafal Al-Quran, itu harus dijaga baik-baik. Pandangannya, sampai ke air liurnya katanya harus dijaga. Karena itu mengandung ayat-ayat Allah gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah itu karena mungkin ada yang istilahnya menakut-nakuti seperti itu, jadi Ibu fokus ke akidah, fokus ke fikih gitu ya, fokus ke akhlak dalam beragama tuh. Jadi kalau buku-buku itu mau dibaca kebanyakannya buku-buku akhlak, buku-buku akidah. Al-Quran itu bisa mendengarkan dan ada ustadz yang mengajarkan, tapi tidak menjadi minat gitulah istilahnya seperti itu. Nah, waktu berlalu gitu ya. Kemudian alhamdulillah menikah, memiliki anak, kebetulan memiliki mertua yang cinta dengan Al-Quran gitu. Nah kemudian mulai itu anak sudah mulai usia 2,5 tahun waktu itu, gimana nih anaknya mau jadi hafiz nggak gitu ya, belajar tahfiz, belajar menghafal Al-Quran. Nah waktu itu sampai yang saya sampai berpikir, hafiz gitu, tahfiz, usianya baru 2,5 tahun loh gitu ya. Makanya agak yang sebentar ya Bu ya, saya berpikir dulu gitu. Karena ada stigma bahwa jadi hafiz atau hafizoh itu berat gitu ya, harus jaga hafalannya, murojaahnya, menjaga perilaku dan lain-lainnya. Nah kemudian habis itu, tapi dengan sedikit terpaksa istilahnya ya, kemudian oke, insya Allah saya masukkan ke rumah tahfiz gitu. Nah kemudian mengantarlah si kakak ini ke rumah tahfiz di Cirebon itu, alhamdulillah ada. Alhamdulillahnya ketemu dengan ustazah yang masya Allah luar biasa gitu ya. Semangat sekali mengajarkan tahfiz, mengajarkan hafal Al-Quran pada anak-anak yang masih kecil. Di situ kita seminggu 3 kali, 2 kali bolak-balik ke rumah tahfiz, kemudian ngajarin anak-anak, nganter anak gitu ya si kakak ini. Dan ternyata kakak ini ada bakat untuk menghafal gitu. Jadi dia itu 10 kali menghafal 1 ayat itu sudah hafal di usia 3 tahun itu sudah hafal gitu. Makanya wah ini anak ada sesuatu nih gitu ya, istilahnya seperti itu.
Nah, waktu itu ibu masih belum minat jadi penghafal Al-Quran gitu, belum minat mendalami lebih dalam tentang Al-Quran. Tapi ternyata Allah berikan ibu satu kisah kehidupan gitu ya, yang menjadi titik balik hidup ibu lagi gitu. Nah, itu tiba-tiba suka gitu dengan Al-Quran, alhamdulillah. Makanya insya Allah sampai kapanpun kita gitu ya harus belajar Al-Quran. Kenapa? Karena awalnya mungkin terpaksa gitu ya. Awalnya kita memaksakan diri untuk ya udah deh saya belajar lagi Al-Quran. Ya udah deh saya belajar menghafal Al-Quran. Ya udah deh saya belajar tadabbur Al-Quran. Awalnya mungkin kepaksa gitu ya. Karena tuntutan atau memang karena ada ajakan dari orang lain. Tapi ketika kita memaksakan diri kita, ternyata Allah itu juga melihat usaha kita. Maka lambat laun Allah juga memberikan hidayah untuk kita mencintai dan gemar dia untuk mempelajari Quran. Kenapa diberatkan kepada bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran? Karena kenapa? Masya Allah, dari menurut penelitian bahwa hampir 50% lebih dari penduduk Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Aneh kan? Kita merupakan umat muslim terbanyak di dunia, tapi 50% lebih tidak bisa membaca Al-Quran. Sedih nggak sih? Kalau ibu sedih banget. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudan atau petunjuk bagi kita. Lalu ketika kita tidak bisa membacanya, lalu apa yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk? Kan menjadi ironi gitu, bahwa Allah menurunkan Al-Quran karena Allah sayang, karena Allah begitu mencintai kita, ingin kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat, tapi kitanya sendiri tidak berusaha untuk bisa membaca dengan tartil, tidak berusaha untuk mentadaburinya dan mengamalkan Al-Quran di dalam keseharian kita, maka merugilah kita gitu, seperti itu. Karena Al-Quran itu adalah cahaya yang dapat menyinari kalbu kita sehingga kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang benar gitu. Kemudian Al-Quran ini teman-teman gitu ya, sahabat-sahabat semua, Masya Allah, barang siapa yang bersama Al-Quran, maka pasti insya Allah akan mulia. Contohnya apa? Bulan, tempat bulan di mana diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran merupakan Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, maka insya Allah akan ikut mulia. Kira-kira kalau dengan amal kita pantas nggak sih masuk surga? Coba, pantas nggak kita dengan amal kita sekarang masuk surga? Ada yang udah merasa pantas nggak? Iya, Belum, Bu. Enggak kan? Sholat kita masih tidak khusyuk, ketika sholat masih berpikir mengenai, aduh tadi tuh ujian salahnya berapa ya, gitu ya. Atau misalnya, aduh tugas kelompok belum dikerjain nih ya. Atau misalnya, aduh gebetan kayaknya tadi deket sama si ini nih, aduh kesel ya, gitu ya. Atau misalnya, aduh tadi itu apa sih yang dibilang oleh Bu Laita tuh di kelas, nggak ngerti sih apa sih gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu ya ketika sholat. Kemudian ketika kita berpuasa, kira-kira puasa kita udah sempurna belum sih? Kadang-kadang kalau kita masih emosi, kita emosi sama misalnya sama adik, sama kakak, atau sama teman, ketika ada sedikit saja yang membuat kita marah, kita langsung naik pitam, subuh pendek gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita renungkan, ya Allah, kayaknya belum pantas ya masuk surga. Masih sangat belum pantas masuk surga. Jadi salah satu caranya agar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan untuk bisa selamat di akhirat dan juga di dunia adalah apa? Salah satunya adalah mencintai Al-Quran. Gitu, karena Al-Quran ini
bisa menjadi syafaat untuk kita. Dan Al-Quran ini akan menemani kita dari mulai di alam kubur sampai nanti di surga loh teman-teman. Sahabat-sahabat, Ibu pernah mendengar nasihat dari salah satu ulama besar yang menjadi rujukan untuk ilmu baca Al-Quran, bahwa beliau berkata bahwa Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kita, bisa menemani kita di alam kubur, menerangi kubur kita, menemani kita, membuat kita nyaman di alam kubur, sampai nanti kita mengalami fase-fase yaumul hisab, fase-fase di mana semua amal kita diperhitungkan, dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kemudian nanti sampai masuk surga, itu Al-Quran insya Allah dapat menemani kita. Kira-kira masih belum tertarik nggak sih untuk mempelajari dekat dengan Al-Quran? Kalau masih ada yang nggak tertarik, nah itu dipertanyakan keimanannya. Kira-kira kita sudah betul-betul beriman belum sih? Karena kalau kita termasuk mukmin, kan ada muslim, ada mukmin gitu ya. Apakah kita hanya berKTP Islam saja, atau kita sudah menjadi orang mukmin atau beriman sepenuhnya kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dengan menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Ibu di sini juga yang berbicara Masya Allah. Jadi Ibu juga sampai saat ini, Masya Allah, semoga Allah ridhoi, masih belajar terus, masih rasanya tuh ya Allah masih jauh banget ya, jauh banget dari kata faham Al-Quran, masih jauh banget membaca Al-Quran dengan irama yang indah, dengan penuh penghayatan, memahami setiap yang dibaca, rasanya masih jauh gitu. Tapi jangan berputus asa. Jangan berputus asa bahwa selama kita memiliki nafas, selama kita memiliki semangat untuk belajar, insya Allah Allah mudahkan. Karena itu merupakan janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin mengambil pelajaran di dalam Al-Quran, maka Allah akan mudahkan. Nah, ketika kita merasa sulit untuk membaca Al-Quran, kita tanya dulu dalam diri kita, niat kita apa sih belajar Al-Quran? Apakah untuk dipuji orang lain? Apakah untuk dilihat sebagai orang yang alim? Nauzubillahi min dzalik ya. Semuanya diniatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian nah, 2 slide terakhir gitu ya. Tadi kan Ibu sudah sedikit ya sharing mengenai puasa, itu menahan diri agar kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Qur'an, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, kitab yang sangat agung, menjadi hudan petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim dan juga orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah. Kemudian nah, ternyata dari Al-Quran ini juga ada hubungannya dengan takwa. Ya, kita baca ya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ayat 2 ini artinya adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lagi-lagi di sini disebutkan bahwa orang, manusia, umat muslim yang menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan atau petunjuk, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini goalnya adalah takwa, Al-Quran ini goalnya juga adalah takwa. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini, ya dari mulai ayat 3, ayat 4, kemudian ayat 5, itu diberikan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kan tadi di awal pertemuan kita sudah membahas bahwa puasa itu tujuannya adalah agar insya Allah kita mendapat predikat orang yang bertakwa.
Nah, kemudian apa itu takwa? Tadi secara definisi menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian ciri-cirinya seperti apa? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini dijelaskan yang pertama adalah menggunakan pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran sebagai pedomannya. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan sholat. Yang keempat, menginfakkan sebagian rezeki. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran dan juga Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah meyakini keberadaan akhirat. Namun di dalam surah yang lain gitu ya, di dalam surah yang lain juga, kalau tidak salah dalam surat Al-Isra ya, ayat 131 hingga 134 juga disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu ciri yang lainnya adalah dia mampu mengendalikan amarah. Nah, mampu mengendalikan amarah ini sama ya dengan puasa itu menahan amarah kita. Karena ketika puasa itu kita menahan hawa nafsu, emosi gitu ya. Jadi dari ciri-ciri orang yang bertakwa ini, bahwa di antaranya ada mengenai puasa, ada mengenai Al-Quran, ada yang mengenai beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, kemudian meyakini adanya akhirat. Nah, sehingga semoga dengan adanya latihan di bulan puasa ini, kita berlatih untuk menahan diri kita, menahan ego kita, menahan emosi kita. Kemudian kita beribadah dengan giat, dari mulai sholat sunnah, membaca Al-Quran, berinfak, kemudian qiyamul lail, ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, dan terakhir, keutamaan Ramadan yang pertama adalah keutamaan Ramadan yang lainnya. Yang pertama adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah dia lakukan. Yang pasti ini adalah puasa yang bukan hanya puasa menahan lapar dan haus ya, tapi juga puasa qalbu. Apa itu puasa qalbu? Yaitu puasa dari menjelek-jelekan orang lain, puasa dari bersifat iri, kemudian dengki, hasad, berputus asa dari rahmatullah. Jadi puasa hati, istilahnya puasa zuhir dan juga puasa batin. Nah, kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku atau untuk Allah, aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika dia berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat nanti. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah ya. Jadi orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa zuhir dan puasa batin akan dapat 2 kegembiraan, gembira ketika berpuasa dan kegembiraan yang luar biasa di hari akhir atau di akhirat adalah gembira melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi Masya Allah, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, meningkat iman dan juga Islam kita, dan juga semoga setelah di akhir Ramadan ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala ibadah yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangan dan keselipan lidah ini, kesalahan yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah-salah datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Tadi udah dijelasin ya tentang keberkahan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan untuk meningkatkan iman dan Islam. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Barangkali masih penasaran nih tentang materi yang tadi.
Mangga yang mau nanya bisa di kolom chat ya. Oke, ada. Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wawan. Mohon maaf izin bertanya moderator. Mangga. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Wawan Darmawan, Ibu. Mohon bertanya, Ibu, mengenai yang materi yang tadi Ibu sampaikan kan nyerempet-nyerempet sedikit tentang menghafal Al-Quran ya, Ibu. Wawan ingin meminta tips dari Ibu Laita perihal bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa biologi khususnya yang mungkin kan tugasnya tidak sedikit gitu Ibu, tapi tetap bisa efektif dalam menghafal Al-Quran seperti itu Ibu. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam kenal ya Wawan. Wawan ini dari semester berapa Wawan? Semester 4 Ibu. Semester 4, berarti belum ketemu Ibu ya. Ibu baru ngajar di semester 1 dan semester 2 tahun ini. Oke. Nah, kemudian mengenai Ibu bagaimana tipsnya untuk menghafal Al-Quran di segala kesibukan kita ya dengan perkuliahan, dengan tugas-tugas yang Masya Allah belum tugas praktikum, kemudian tugas terstruktur ya, tugas mandiri gitu ya. Nah, memang banyak sih ya, Ibu juga dulu waktu S1 itu praktikum 1 minggu bisa sampai 3 ya, praktikum 3 sampai 4 praktikum. Karena Ibu di ilmu sains murni, jadi bisa 3 sampai 4 kali seminggu gitu. Belum bikin laporannya. Nah, waktu itu Ibu sambil pesantren ya. Tapi Ibu lihat juga di sini banyak mahasiswa biologi dan juga IAIN yang sambil kuliah, sambil pondok gitu ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, ini mah Ibu pribadi ya, nggak tahu kalau tips dari orang lain. Kalau dari Ibu adalah, memang kita harus punya waktu khusus. Jadi di segala aktivitas kita dari 24 jam itu, pilih satu waktu yang memang kita bisa fokus, istiqomah untuk murojaah atau ziyadah. Gitu ya. Kan kalau murojaah kan kita mengulang-ulang hafalan yang sudah kita punya. Kalau ziyadah itu kan kita nambah hafalan. Nah, antara murojaah dan ziyadah itu kalau tips dari Ibu dipisah waktunya. Misalnya kalau murojaah habis maghrib gitu ya, habis maghrib kita murojaah, misalnya Mas Wawan udah hafal 5 juz misalnya ya, insya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Ustazah Nabila yang cantik luar biasa, hafal Qurannya Masya Allah, yang dari Madinah itu, Mekah atau Madinah saya lupa, Mekah masalah ya, Mekah. Nah itu tipsnya adalah kalau kita punya hafalan, jadi murojaah itu setiap hari hafalan kita. Jadi gini, misalnya Wawan punya 5 juz. Jadi minimal untuk murojaah itu adalah 1/5 dari 5 juz. Berarti sehari itu minimal 1 juz untuk murojaah. Gitu. Jadi misalnya hari Senin juz 1, hari Selasa juz 2, hari Rabu juz 3. Jadi minimal sehari itu murojaahnya 1 juz. Kemudian untuk ziyadah atau untuk nambahnya itu beda-beda orang kemampuannya. Misalnya ada orang yang kalau saya gitu fokusnya itu misalnya ketika qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu kan ketika sepertiga malam terakhir itu jam 3 sampai subuh gitu ya. Jadi setelah qiyamul lail, setelah sholat tahajud itu diusahakan ziyadah misalnya berapa ayat sehari gitu. Nah, jadi kalau hafiz-hafiz cilik yang di RCTI itu dia bisa sehari itu 1 halaman. Jadi 1 halaman itu sehari ziyadahnya. Nah, kemudian murojaah juga. Murojaahnya kalau yang 30 juz mereka bisa 5 sampai 6 juz sehari murojaah. Cuman yang luar biasa, mungkin kalian pernah dengar
mengenai najah ya. Hafiz cilik namanya najah. Nah, najah itu kan diponis lumpuh otak gitu ya ketika kecil. Tapi dengan dengan niat ibunya, dengan kepercayaan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah syifa atau penyembuh, maka ibunya itu mengarahkan najah ini untuk menghafal Al-Quran. Dan luar biasa, mereka itu hafalan Al-Quran, kemudian murojaahnya itu ketika sepertiga malam terakhir. Dari jam, kalau tidak salah dari jam 2 pagi, apa jam 1 pagi hingga subuh. Bayangkan. Jadi banyak yang menggunakan waktu-waktu qiyamul lail itu untuk ziyadah Al-Quran dan juga murojaah. Nah, tergantung Wawan mau waktunya kapan. Gak usah banyak-banyak, gak usah sehari 1 halaman kayak Hafiz cilik gitu ya, kan mereka mah punya kemampuan luar biasa. Saya punya anak itu usianya 6 tahun sekarang. Nah, dia saya istiqomahkan, mudah-mudahan Allah istiqomah dibersamai Allah, itu 1 hari 1 ayat. Gitu. Karena kan ibu juga bekerja, anak juga sekolah. Jadi kalau ibu untuk anak-anak ini setiap maghrib itu wajib, setiap maghrib itu wajib, baik itu ada kegiatan ataupun tidak, baik itu lagi di mobil, lagi ada di tempat mana gitu ya, itu wajib murojaah dan juga ziyadah 1 ayat, minimal 1 ayat gitu. Jadi karena istiqomah itulah, alhamdulillah anak ibu ini udah setengah juz ya, alhamdulillah. Itu dia udah hafalannya sekitar setengah juz. Itu baru hafal 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ketika 1 hari 1 ayat, insya Allah setengah juz itu bisa. Anak-anak ya, apalagi yang dewasa insya Allah kalau 1 hari 5 ayat aja itu 1 bulan bayangin udah berapa ayat tuh, 5 kali 30. Udah 150 ayat. Nah itu kan misalnya Al-Fajr aja 30 ayat. Berarti kalau 150 itu bisa 5 surat gitu ya, seperti itu. Standar mungkin perkiraannya seperti itu. Jadi tipsnya adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Karena barang siapa yang tidak atas niat Allah Subhanahu wa taala nanti akan dihisab oleh Allah, Masya Allah ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati, bersihkan pikiran kita, niatkan karena Allah. Yang kedua, pilih waktu yang paling cocok untuk murojaah dan juga ziyadah. Yang ketiga adalah istiqomah, itu yang penting. Karena ada yang ngafal gitu ya, semangat 2 minggu dapat 1 juz. Setelah itu enggak gitu ya. Lama itu enggak, tiba-tiba nanti Masya Allah loh, sebulan aja hafalan 1 juz itu bisa hilang. Jadi ibu ngafal 1 juz dalam waktu 3 bulan, ditalkin sama ustazah, alhamdulillah lulus. Setelah lulus itu karena mulai sana sini gitu ya, ada kegiatan, murojaahnya kurang. Masya Allah, pas bulan berikutnya itu agak-agak hilang-hilang gitu ya. Masya Allah, itu perlu diistighfari, taubat lagi sama Allah, dan murojaahnya itu betul-betul harus istiqomah. Semangat ya, bagi siapapun di sini yang mau menghafal Al-Quran, mulai 1 hari 1 ayat. Misalkan, Bu, aduh berat ya Bu, tidak ada yang berat, karena janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka Allah mudahkan. Itu kan janji Allah, masa nggak percaya sama janji Allah? Ini buat ibu juga ya, mengingat diri soalnya, Masya Allah. Gitu ya kira-kira, mohon maaf atas kekurangan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban dan tipsnya Ibu. Terima kasih. Semoga ya. Ibu sih berharap ya kalau kalian ini apalagi mahasiswa-mahasiswi dari UIN istilahnya Universitas Islam, insya Allah kalau baca Al-Quran sudah ada di PPTQ ya, di PPTQ sampai lulus gitu ya, tartil. Tapi baiknya kan kita sebagai umat muslim tidak hanya terbatas pada bacaan, tapi harus ya mulai belajar menghafal, dan yang paling penting lagi adalah mentadaburinya, mengamalkannya di dalam sehari-hari, living with Al-Quran gitu ya. Insya Allah berkah, insya Allah mulia gitu. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan kedua dari Nur Syabani.
Katanya bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, baik. Yang pertama ya, bagaimana ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan kan tadi sudah berlatih ya. Di bulan Ramadan ini kita berlatih untuk beribadah dengan giat dari mulai puasa, membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, kemudian sedekah ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setelah bulan Ramadan. Apakah setelah bulan Ramadan ini tetap sama, tetap semangat beribadah, ataukah malah berhenti? Nah, itu salah satu cirinya adalah bagaimana ibadahnya ketika di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan. Dan juga setelah Ramadan, apakah semakin meningkat dan istiqomah atau malah semakin menurun. Nah, itu kita nanti koreksi diri sendiri ya. Apakah nanti setelah bulan Ramadan selesai, sholat malam kita tetap terjaga, baca Al-Quran kita tetap terjaga, atau malah jadi malas-malesan. Nah, itu mungkin ada yang salah dengan Ramadan kita. Dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan maksudnya. Kemudian mengenai bagaimana cara mendapatkannya, keberkahan Ramadan. Tadi ya, bahwa kita berpuasa bukan cuma puasa zuhir, bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga puasa qalbu, yaitu puasa dari segala penyakit yang dapat menyebabkan penyakit hati, dari mulai iri, kemudian dengki, hasad, kecewa yang berlebihan, putus asa. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Yang kedua adalah tadi, bahwa jadikan Al-Quran adalah teman kita, apalagi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan yang mulia, maka istilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Qiyamul Lail. Bahwa Qiyamul Lail itu kan ada salat sunnah yang dikerjakan hanya khusus di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Tapi selain itu juga ada sholat witir, ada sholat tahajud, juga yang sunnah sekali kita kerjakan gitu ya, apalagi di sepertiga malam terakhir, karena di sepertiga malam terakhir itu kan Allah mendengarkan, Allah insya Allah mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang terakhir adalah salah satu amalan itu adalah untuk mendapatkan berkah Ramadan adalah berinfak atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan kan pahala di bulan Ramadan ini bisa sampai beratus-ratus pahalanya lebih besar dibandingkan dengan pahala di bulan-bulan biasa. Dan memberi makan orang yang berbuka puasa itu pahalanya sama dengan puasa itu sendiri itu. Jadi itu ya istilahnya 4 ibadah besar yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan gitu ya, yaitu puasa yang betul, kemudian baca Al-Quran, mentadaburinya, dan juga berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian qiyamul lail, kemudian juga berinfak gitu ya. Itu. Dan yang mungkin yang nggak sering dibahas adalah membersihkan hati kita. Itu penting banget. Karena mengenai pembersihan hati ini, Ibu mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, beda sekali dengan ketika hati kita bersih. Maksudnya bersih di sini adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah agar hati kita bersih, agar kalbu kita bening gitu ya, bebas dari penyakit hati dengan kita memiliki penyakit hati. Ciri-ciri orang memiliki penyakit hati adalah gelisah, sempit gitu ya. Bangun tidur udah sempit, menghadapi hari-hari itu sudah gitu ya. Bangun tidur tuh udah menghela nafas. Itu ciri-ciri, salah satu ciri bahwa hati kita sempit. Itu beda sekali dengan kita memohon ampun dan memohon pertolongan Allah untuk dibersihkan dan meminta ampun kepada Allah agar hati kita bening. Itu beda sekali menyikapi kehidupannya. Jadi keberkahan Ramadan ini gunakanlah qiyamul lail ini atau sholat malam ini untuk memohon ampun, kemudian meminta pertolongan Allah untuk senantiasa dibersihkan hati dan diberikan petunjuk untuk hidup dengan benar, gitu ya. Seperti itu. Intinya seperti itu ya. Neng Nurus Syakbani.
kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat ya, udah bentar lagi mau buka, siapa tahu ada yang pengen ngabuburit juga, keluar nyari makan. Buat izinkan saya untuk mengambil kesimpulan dari materi yang Ibu berikan kali ini. Keberkahan merupakan sesuatu yang kita rasakan dan kita gunakan dari diri kita. Ramadan menjadi bulan pembeda karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Pada bulan Ramadan ini sebisa mungkin jangan disia-siakan karena bulan Ramadan merupakan bulan yang agung. Barang siapa yang bersama Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an, maka insya Allah akan mulia karena Al-Qur'an akan menjadikannya syafaat. Sebelum saya tutup, boleh dong teman-teman untuk on cam kita foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman yang lain on cam ya, boleh. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang slide 1. 1, 2. Oke, yang slide 2. 1, 2. Boleh sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, teman-teman. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Ya Assalamualaikum. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Semoga sukses ya kegiatannya. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.